Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh for all of my dear students and all of you who are watching this video right now. At this moment, you are meeting me, Miss Nisa, as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. And right now, we are going to learn and talk about suggestion and over that help you to communicate in daily activity or in daily communication with other people. Let's get to the lesson. To the chapter 1, our first lesson. It is about suggesting and offering, or you can call it suggest and offer. It is the same, ya. The first is, what is suggestion and what is it for? Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. And these suggestions are abstract and can be in form of solutions, advice, plan, or idea. It can be accepted or refused. So, in daily communication, you must have the communication with other people, and that communication in daily life conclude with suggestion and offering, ya kan? Jadi di kehidupan sehari-hari kamu itu pasti di dalam komunikasinya pasti ada ungkapan suggestion atau pemberian saran, ya. Suggest, menyarankan, itu berarti bahwa memberikan saran, yaitu dalam hal mengajukan ide atau rencana untuk sebagai pertimbangan seseorang tersebut. Nah, saran ini sifatnya abstrak atau kita tidak bisa melihatnya secara nyata, ya kan? Karena dia dalam bentuk expression atau ungkapan, dan juga dia bisa di dalam bentuknya itu, saran itu bisa dalam bentuknya solusi, nasihat, rencana, atau ide. Nah, saran yang kita berikan kepada orang lain ini ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Oke. Tentu saja untuk menerimanya, baik untuk memberikan saran, untuk menerima saran tersebut, atau bahkan untuk menolak saran tersebut, punya cara atau ungkapan yang baik, bagaimana mengungkapkannya yang baik dan benar, ya. Selanjutnya, the social function is to facilitate interpersonal communication between different people. Oke, jadi apa sih gunanya kita pelajari suggestion ini, atau kita mempelajari expression of giving suggestion, ya kan? Jadi ini untuk memfasilitasi komunikasi antar orang, antara kamu dengan orang lain yang berbeda. Nah, antara kamu dengan orang yang berbeda. Nah, contoh ungkapan memberikan saran. Let's finish our homework, then we can play together. Or, let's go home before it gets dark. Jadi, coba kita lihat ini bentuknya apa ya. Ayo kita selesaikan PR kita, lalu kita bisa bermain bersama. Nah, ini kira-kira apa ya bentuknya? Solusi, nasihat, rencana, atau ide? Ya, ini bisa kita masukkan ke dalam ide atau rencana. Rencananya setelah menyelesaikan PR, kita bisa main bersama, atau ide juga bisa. Ayo kita pulang sebelum
hari gelap, ya, sebelum hari gelap. Jadi ini termasuk nasihat, ya kan? Okay, here we go. We come to the expressions of making suggestions and accepting or refusing the suggestion. And the first is the expressions of making suggestions. Here are some expressions that we can use in daily conversation in making suggestions. Nah, yang pertama itu menggunakan let's. Seperti contoh sebelumnya ini tadi. Perhatikan, menggunakan let's go home before it gets dark. Nah, itu contoh penggunaannya ya, menggunakan let's. Selanjutnya, menggunakan why don't you? Bagaimana, kenapa kamu tidak begini. Nah, itu dalam bahasa Indonesianya. Contohnya bisa kita buat, why don't you note the material before you forget it? Nah, kenapa tidak kamu catat pelajaran tersebut sebelum kamu lupa, ya kan? Selanjutnya, I suggest, saya menyarankan. I suggest you to have breakfast first, ya kan? Aku sarankan deh kamu sarapan dulu. Nah, begitu. Selanjutnya bisa menggunakan what about, how about, I think, and I don't think. Nah, ini bisa kamu cari ya contohnya sendiri. Oke, next. Nah, ada dua pilihan ketika kamu mengajukan saran, antara saran kamu diterima, di accepted, or di refuse, ditolak, ya. Jadi, ketika kamu posisinya sebagai seseorang yang menerima saran tersebut, kamu tentu ingin menerima saran tersebut atau menolak. Jadi, Miss, bagaimana, apa yang harus kita katakan atau ungkapkan untuk menerima saran yang orang lain berikan? Nah, ini dia ungkapan yang wajib dan baik kamu gunakan ketika orang memberikan saran kepada kamu. Yang pertama itu, that's a good idea. Nah, that's a good idea, ya kan? Okay, I will. Okay, if you say so. Ini artinya, okay, jika kamu bilang begitu. Nah, begitu ya. Thank you, thanks. Nah, semua ungkapan ini bisa kamu tambahi dengan thank you or thanks. Karena mengikuti budaya kita ya, budaya Indonesia harus selalu mengucapkan terima kasih dalam hal apapun. Oke. Selanjutnya, I will do or try that. Why didn't I think of that? Kenapa aku nggak kepikiran ya? Begitu bahasa Indonesianya. I think you're right. Aku rasa kamu benar. Next, nih, menolak, refusing suggestions, or bisa declining suggestions. Oke, jadi ini ungkapan-ungkapan, Miss, bagaimana kalau misalnya orang lain memberikan saran kepada kita, tapi kita ingin menolak? Apa ungkapan yang harus kita katakan dalam bahasa Inggris? Nah, ini dia yang bisa kamu ungkapkan ya. Yang pertama, sorry, I think I will, blah 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 blah. Oke, selanjutnya, sorry, I can't. I tried that, but thanks, but that won't work. Atau, but that won't help because I don't want to. Atau, I can't do that because that's a good idea, but. Nah, ini bisa kita lanjutkan dengan alasan. Alasan kamu kenapa menolak saran seseorang tersebut. Then, I hope you get that's a very long short material. Nah, pendek sekali kan materinya tentang ungkapan-ungkapan memberikan saran, menolak dan menerima saran yang diberikan. Nah, ungkapan-ungkapan ini harus kamu ingat dalam ketika kamu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Apalagi ketika kamu berkomunikasi dengan native speaker atau orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, ya. Oke, next then kita lanjut ke offering, ya. What is offering?
Offering is an expression of giving something to someone. Nah, tahu kan apa artinya? Menawarkan adalah sebuah ekspresi atau ungkapan memberikan sesuatu kepada seseorang. Nah, sesuatu itu apa, Miss? Sesuatu itu bisa dalam bentuk offering something, sesuatu atau benda, ya kan? Dan bisa juga dalam bentuk offering help, ya. Nah, Miss, apa sih fungsinya? Nah, the social function is to facilitate interpersonal communication between different people. Sama seperti yang sudah Miss jelaskan di suggestion tadi, kalau penggunaan ekspresi atau ungkapan giving suggestion and offering ini bisa digunakan untuk memfasilitasi komunikasi kamu antara kamu dengan orang lain. So here we are. Offering is likely the same with suggestion, ya. Jadi ketika ada ungkapan-ungkapan to offer something, ada juga ungkapan ketika kamu ingin menolak tawaran tersebut atau ingin menerima tawaran tersebut. Okay. So here are some examples or some expressions that you can use to say or to offer something to other people, ya. The first is do you want, atau bisa kita buat contohnya, do you want a cup of tea, ya kan? Apakah kamu mau secangkir teh? Nah, kalau itu Miss buat contohnya, itu tentu saja menawarkan benda atau a thing. Nah, these expressions, all of these expression are used to offer something, ya, untuk menawarkan benda, ya. I think I will get you a cup of tea. Can I get you a cup of tea? May I give you a cup of tea? May I offer you a cup of tea? Next, the expressions of offering help. Tadi seperti yang Miss bilang, offering itu ada dua. Yang pertama offering something, dan yang kedua itu adalah offering help, ya kan? Nah, ini adalah, here are some expressions that are used to offer help. Oops. Nah, to offer help. Jadi, ini adalah ungkapan yang digunakan untuk ketika kamu ingin menawarkan sebuah bantuan, ya. Nah, kita buat contohnya ingin menawarkan bantuan untuk membawakan tasnya, ya kan? Nih, ekspresi atau ungkapan-ungkapannya. Would you like me to bring your bag? Ya kan? Let me bring your bag. Shall I bring your bag? Allow me to bring your bag. Can I help you to bring your bag? Can I give you a hand to bring your bag? Nah, as the expressions of suggestions that are two possibility of the answer is accepted or refused, offers juga begitu. Seperti suggestion, ada dua kemungkinan ketika seseorang memberikan saran, bisa diterima dan bisa ditolak. Jadi, untuk menerima sebuah tawaran, baik itu tawaran benda, something, atau help, bantuan, kamu bisa menjawabnya dengan 3 kalimat wajib ini, 3 ungkapan wajib ini, yang isinya hanyalah thank you very much, thank you, atau thanks. Nah, yang paling formal adalah thank you very much. Yang paling formal, paling terkesan menghargai dan menghormati bantuan yang sudah, tawaran yang sudah diberikan oleh orang lain. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam menolak sesuatu itu, ungkapannya juga tidak jauh berbeda dengan ungkapan bahasa Indonesia, di mana kita harus selalu berterima kasih dulu. Pokoknya harus ada terima kasihnya, ya.
Ini dia ungkapan-ungkapan yang bisa kamu gunakan ketika kamu ingin menolak sebuah tawaran. Baik tawaran something atau tawaran help, ya. No, thanks. No, I really won't. Thank you. Not for me, thanks. That's very kind atau that's very kind of you. Unfortunately, I like to, but beri alasannya. Nah, setelah itu bisa juga diikuti dengan thank you. We are done for this part of material about suggestion, suggest and offer atau suggesting on and offering, ya. Jadi sampai sini pembahasan kita tentang itu. I hope you understand and get all what we've learned. And if you have anything to ask, you can directly ask me. See you to the next lesson. Hoping you all get what we've learned, dears. If you have anything to ask, you can directly ask me. See you to the next lesson, dear. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi In the next wabarakatuh. video, don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.